Sebelum kita memulai talk show pada hari ini, kita tahu tadi sudah disebutkan pertumbuhan investor di pasar modal Indonesia begitu tinggi. Per Juni 2024 ini sudah mencapai 13,2 juta berdasarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Jeffrey Hendrik tadi. Tapi sayangnya ini ada tantangan-tantangan yang perlu bersama-sama kita atasi, terutama dengan adanya investasi bodong di Indonesia dari tahun 2017 sampai 2023. Ini jumlah kerugian akibat investasi bodong sudah mencapai 139,6 triliun rupiah, dan baru-baru ini yang viral dan banyak dibahas juga oleh para pelaku pasar, ini adanya gagal bayar dari investasi yang dikelola oleh seorang influencer sampai 71 miliar rupiah. Sebelum kita memulai diskusi pada siang hari ini, kita akan saksikan bersama-sama video singkat berikut ini. Nah, kita tentunya ingin mendengarkan pendapat seperti apa nih komentarnya, mungkin dari Pak Afif dulu, dan nanti saya juga akan minta komentar dari Pak Rifan tentunya. Ini kasus yang lagi rame. Pak Afif silakan. Ya, baik, terima kasih. Mungkin pertama-tama meneruskan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Jeffrey. Kami sangat mengapresiasi teman-teman Maybank dan juga Moduit telah berkolaborasi dan mengucapkan selamat atas kolaborasi yang sudah dihadirkan. Nah, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Jeffrey juga dan teaser video yang tadi barusan muncul, salah satu atau beberapa kendala utama investor saham itu yang pertama adalah akses. Bukan hanya akses terhadap layanan yang standar, tapi akses terhadap layanan sesuai dengan kebutuhan. Dan yang kedua adalah kesempatan untuk mendapatkan literasi tentang saham dan bagaimana berinvestasi saham. Nah, Moduit sebagai penasehat investasi ini memiliki peran yang sangat penting dalam rangka memberikan literasi kepada investor tentang saham dan bagaimana melakukan transaksi saham. Nah, sementara Maybank punya layanan yang bisa diinovasikan agar sesuai dengan kebutuhan dari investor untuk melakukan transaksi saham. Ditambah lagi perkembangan inovasi teknologi informasi. Nah, ini yang dikolaborasikan sehingga harapannya bisa mempermudah akses investor saham untuk mendapatkan layanan yang sesuai kebutuhan. Bahkan bukan hanya sesuai kebutuhan, tapi yang aman. Karena kita juga mengedepankan perlindungan investor. Dan juga mendapatkan literasi tentang saham dan bagaimana berinvestasi sebagaimana selama ini juga sudah dilakukan oleh teman-teman penasihat investasi. Jadi harapannya dengan kerjasama ini dan nanti semakin kuat kolaborasinya, kita bisa meminimalisir investor-investor yang mendapatkan akses tidak tepat tadi sehingga merugikan investor, dan juga investor-investor yang kurang minat karena mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk bisa mengetahui bagaimana sebenarnya saham dan investasi saham. Mungkin itu untuk memantik jalannya diskusi Mbak hari ini. Terima kasih pemantiknya yang aman dan sesuai kebutuhan. Kalau dari Pak Rifan sendiri seperti apa Pak melihat fenomena belakangan ini, terutama dengan adanya kasus gagal bayar dari dana kelolaan seorang influencer yang ramai diberitakan sekarang? Oke, baik, terima kasih. Jadi kalau saya pribadi melihatnya sebenarnya ini adalah sebuah masalah yang kita perlu atasi secara bersama-sama, Bu Alin. Jadi memang kasus influencer yang gagal kelola ini kalau menurut saya ada beberapa masalahnya. Yang pertama adalah
bagaimana seorang investor bisa memilih informasi mana yang kredibel dan mana yang tidak kredibel. Jadi mungkin kalau saya dulu mulai dari investasi saham tahun 2008, kesulitannya adalah mencari informasi. Tapi kalau sekarang 2024 tantangannya berbeda. Tantangannya justru bagaimana mencari informasi yang kredibel. Nah itu ya kan. Jadi menyaring informasi ya kalau iya, sekarang. menyaring informasi. Kalau dulu kan kita waduh mau cari informasi di mana, susah sekali. Tapi sekarang informasi sudah bertebaran di mana-mana. Di media sosial, di YouTube, Instagram dan lain sebagainya. Sehingga tantangan bagi seorang investor pasar modal ini adalah waduh saya harus mencari informasi yang kredibel ini seperti apa ya kan. Nah jadi itu satu menurut saya. Yang kemudian yang kedua balik lagi adalah financial literacy. Nah, financial literacy ini juga merupakan sebuah hal yang harus kita sama-sama tumbuhkan di mata masyarakat investor. Nah, financial literacy ini sendiri memang satu hal yang tidak bisa secara instan, tapi harus perlahan-lahan kita tumbuhkan. Ya, mungkin teman-teman pernah mendengar gitu dari media yang mengatakan bahwa masyarakat Indonesia minat membacanya terbilang kurang. Ya kan, nah itu bisa jadi salah satu faktor juga yang membuat financial literacy di Indonesia ini kurang. Sehingga banyak masyarakat yang mungkin dia tidak melihat secara detail, ya kan, dia tidak mengetahui adanya regulasi, tapi dia langsung percaya saja. Nah ini juga sebuah masalah yang harus diselesaikan secara bersama-sama gitu. Jadi pertama tadi adalah menyaring informasi ya, kemudian yang kedua adalah bagaimana si investor ini bisa meningkatkan financial literacy gitu. Nah jadi mungkin 2 poin itu sih yang menurut saya harus kita selesaikan secara bersama-sama. Iya, tampaknya 2 hal ini disadari betul oleh Moduit juga. Mungkin bisa dijelaskan dari Ibu Edina seperti apa solusi ideal yang dihadirkan oleh Moduit melalui inisiatif untuk mengatasi permasalahan-permasalahan ini. Oke, thank you pertanyaannya Bu Alin. Basically kalau ditanya tentang solusi ideal yang pengen kita susun ya, itu tuh sebenarnya berangkatnya dari masalah-masalah yang tadi udah dibantu dirangkum dengan apik nih sama Pak Afif dan sama Pak Rifan juga gitu, dimana kita melihat memang ada keterbatasan akses dan kesempatan dan juga informasi yang dirasakan oleh investor ya, masyarakat di luaran sana gitu. Terkait kasus yang kemarin ini terjadi, sebetulnya kalau saya bilang kita bisa lihat dari sisi positifnya mungkin ya, which means mungkin kesadaran atau keinginan nasabah untuk bisa terlibat di pasar modal itu sudah ada, cuman memang jalur-jalur mana nih yang dia ambil gitu kan. Di sini sih kalau kami lihatnya there is a gap antara demand yang ada untuk bisa berpartisipasi di pasar modal dengan supply infrastrukturnya gitu. Jadi kalau misalnya ditanya tadi solusi yang ideal menurut versi Moduit nih seperti apa, itu adalah solusi yang bisa menjawab kebutuhan infrastruktur tadi, supaya nasabah atau investor itu bisa ikut berpartisipasi, tapi dipagari juga dengan structure yang jelas gitu ya. Definisi jelas di sini tuh adalah yang pasti regulated, jadi patuh pada peraturan, patuh pada OJK dan juga bursa di sini sebagai SRO di pasar modal ya. Terus kemudian harus bisa dengan mudah di-adopt juga, diadaptasi dan digunakan oleh masyarakat. Karena kalau ada tapi nggak mudah untuk digunakan juga kan biasanya percuma ya, apalagi masyarakat zaman sekarang gitu. Semua udah serba instan, semua udah serba cepet. Kalau udah dikasih challenge atau repot dikit pasti nggak mau pakai gitu. So solusi yang ideal ya yang seperti itu basically. Taat dengan peraturan, mudah digunakan. Dan yang paling penting tadi kalau misalnya kita bicara tentang penyaringan informasi dan opportunity untuk mendapatkan advice yang sesuai, harus ada orangnya nih, siapa sih orang yang memang boleh memberikan nasihat investasi tadi gitu loh, itu ya. Baik, berarti ini dari sisi advice-nya siapa sih yang boleh memberikan informasi dan mungkin juga rekomendasi, dan perlu juga infrastrukturnya mendukung seperti itu ya untuk enabling transaksi ini terjadi ya Bu Edina. Ya, betul. Ya.
boleh dikatakan ini apa yang kita saksikan peluncurannya hari ini, Mozaik ini merupakan sebuah solusi real, hasil pemikiran dari ini berarti ya Bu ya? Kita mungkin nggak mau janjikan ini adalah solusi real yang paling tepat gitu ya, tapi ini adalah suatu mungkin ide aja ya, konsep yang pengen kita berikan ke market, kita luncurkan juga dan kita pengen tahu juga sebetulnya apakah memang ini adalah solusi yang sudah paling ideal gitu. Kalau dari saya ke Mas Teddy ya, Mas Teddy gimana apa yang membuat akhirnya Maybank Sekuritas ini tertarik untuk menjajaki dan akhirnya merealisasikan ide dan kolaborasi ini bersama dengan Moduit? Iya, jadi memang pertama-tama kenapa kita ke arah kolaborasi ini gitu ya. Pertama-tama tahun 2021 OJK itu mengeluarkan satu peraturan gitu ya, POJK 21 tahun 2021 yang memang di dalam peraturan itu kita sebagai perusahaan efek itu dapat berkolaborasi dengan mitra-mitra atau partner-partner di bawah perusahaan pasar modal. Nah dari situ kita melihat challenge lah ya, dalam arti kita harus berkolaborasi dengan partner-partner di luar. Nah, sejak saat itu kita coba mencari partner dan kita bertemu dengan rekan Pak Jeffrey Romanto, Pak Stefanus, Bu Edina gitu ya. Kita mencoba cari cara atau mencari way out lah ya, bagaimana memberikan satu solusi penambahan literasi keuangan kepada masyarakat umum gitu ya, dan dari situ terciptalah ide Mozaik ini, di mana harapan kita sama, kurang lebih kita ingin membantu mendemokratisasi pasar modal untuk dapat diterima seluruh lapisan masyarakat. Baik, mendemokratisasi pasar modal biar mudah aksesnya kalau begitu ya. Saya singkat saja ke Pak Rifan terkait dengan tadi menyaring informasi dan siapa yang harus bisa kita percaya di pasar modal ini banyak sekali, terutama setelah pandemi kemunculan tokoh-tokoh di pasar modal, seperti apa kita sebagai investor retail itu bisa bijak, terutama yang masih baru-baru nih. Ya, jadi kalau saya pribadi kan, Bolin, saya kan di investor saham tadi dari 2008. Kemudian saya juga ikut mengedukasi masyarakat ya kan di tahun 2016 juga. Nah, jadi saya melihat memang ada perbedaan yang cukup signifikan nih di tahun 2016 sebelum pandemi dengan setelah pandemi. Di mana pandemi 2020 itu kemudian ada banyak mungkin kita sebut sebagai tokoh-tokoh baru bermunculan yang kita mungkin nggak tahu latar belakangnya apa, rekam jejaknya seperti apa. Tiba-tiba ini memang menjadi tokoh baru gitu ya. Dan di mana sosial media ini sebenarnya memang menjadi pedang bermata dua sebenarnya. Di satu sisi sosial media ini bisa menjadi sebuah good cause di mana bisa membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi. Tapi kalau misalkan informasi ini kemudian disalahgunakan, ya kan ini justru bisa menjadi backfire seperti itu. Nah, balik ke pertanyaannya Bu Alin adalah bagaimana seorang investor bisa melihat mana informasi yang kredibel? Ya tentunya yang pertama adalah kita lihat dulu rekam jejaknya. Bagaimana track record dari si tokoh ini seperti itu. Ya apakah dia punya rekam jejak yang cukup panjang di pasar modal atau mungkin dia baru beberapa saat saja, itu mungkin yang pertama. Nah kemudian yang kedua adalah memang kita harus lihat apakah si tokoh ini juga memiliki license atau sertifikasi tertentu ya di pasar modal. Nah jadi kalau misalkan tadi mengacu kepada peraturan juga di mana OJK kan sekarang juga sudah menerbitkan seperti wakil manajer investasi, kemudian juga penasihat investasi. Nah lisensi ini yang juga menjadi sebuah filtering, menjadi sebuah penyaring bagi masyarakat ya kalau misalkan memang tokoh ini sudah memiliki lisensi wakil manajer investasi atau penasihat investasi. Nah, itu bisa menjadi salah satu tolak ukur ya untuk melihat apakah informasi yang diberikan itu kredibel atau tidak. Gitu. Jadi bukan asal tokoh-tokoh baru yang kemudian karena memang ya pesan-pesannya mungkin cukup bombastis atau kontroversial gitu ya, dan kemudian menarik minat banyak orang, kemudian langsung bisa dipercaya seperti itu Bu Alin. Nah itu dari sisi, jadi saya sendiri sebagai seorang investor sekaligus juga sebagai seorang edukator juga merasa punya
responsibility, punya tanggung jawab ya, apa yang saya sampaikan kepada masyarakat itu harus kredibel, itu harus bisa dipertanggungjawabkan, karena ini bukan hanya masalah kita pribadi tapi juga menyangkut masyarakat yang lebih luas. Jadi saya rasa 2 poin itu, Bu Alin. Baik, filteringnya dari sisi rekam jejak dan lisensi. Seperti apa solusi yang dihadirkan melalui Mozaik ini, Bu Edina, terkait dengan tadi rekam jejaknya proven, sehingga advice yang diberikan juga kredibel untuk mereka yang bergabung sebagai portfolio strategist. Oke. The way that we try membantu untuk memfilter itu pastinya ada ininya ya, ada kriteria-kriterianya. Kalau di industri keuangan kan kita mengenal istilah KYC, know your customer gitu. Approach yang sama juga kita gunakan untuk menyaring atau mengenal pihak-pihak expert yang berlisensi ini. Pastinya yang nomor 1 yang wajib dimiliki tadi ya, lisensinya. Apakah dia punya lisensi WMI atau penasihat investasi. Terus kemudian kita lihat juga track record dan experience-nya tuh seperti apa gitu loh. Apakah memang dia punya pengalaman yang mendalam di bidang pasar modal. Lalu kemudian perilakunya juga ya di pasar modal itu seperti apa gitu loh. Itu kayaknya yang akan menjadi the very basic underlying, apa sih yang akan menjadi filtering proses di ini ya sebagai portfolio strategist di Mozaik gitu. Saya mau minta point of view dari Pak Afif, seperti apa Pak dari bursa sendiri ekspektasi untuk pelaku industri ini, khususnya untuk penasihat investasi maupun juga PPE. Iya, baik. Kalau kaitannya dengan kolaborasi ini sebenarnya bursa dan OJK sudah berupaya lama sekali ya untuk memanfaatkan kolaborasi antar LJK untuk menghadirkan layanan yang optimal bagi investor. Jadi kemitraan ini sudah dimulai dulu di tahun 2000. Gitu ya. Cuma waktu itu yang bisa menjadi mitra AB hanya perusahaan efek non AB, jadi eksklusif. Kemudian di 2016 itu dibuka, baik perorangan maupun bisa kelembagaan. Nah tetapi mitra ini tidak bisa menerima order gitu. Jadi hanya bisa melakukan pembukaan rekening. Dan benar tadi yang disampaikan oleh Pak Teddy, Pak Rifan di 2021 akhirnya dirilis regulasi. Karena ini kita melihat bahwa satu ada kebutuhan akses terhadap layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan juga mengedepankan perlindungan investor. Yang kedua literasi. Nah, oleh karenanya tadi menyambung pertanyaannya, kita hadirkan penasihat investasi untuk dapat menjadi mitra pemasaran dari anggota bursa. Karena kita melihat ada potensi di sana untuk menghadirkan literasi, gitu ya. Nah, kemudian kita melihat juga ada kebutuhan nasabah atau investor, itu trennya adalah ingin layanan itu berada dalam satu platform. Tadi yang seperti disebutkan oleh Ibu Edina gitu ya. Kalau ribet udah males saja teman-teman investor. Nah oleh karenanya dengan kolaborasi ini dan pemanfaatan inovasi teknologi informasi memungkinkan investor mendapatkan layanan dalam satu platform. Termasuk mendapatkan akses Pak Rifan. Jadi saya yakin platform ini akan dimanfaatkan oleh teman-teman Maybank dan Moduit untuk mendistribusikan informasi-informasi memang yang patut didapatkan oleh teman-teman investor sehingga membantu journey dari teman-teman investor untuk melakukan transaksi saham sesuai dengan kebutuhan dan juga sesuai dengan profil risiko, bahkan juga memilih pihak-pihak mana yang patut dipercaya sebagai referensi seperti kriteria yang tadi disebutkan oleh Bu Edin ya, punya license dan sebagainya dan sebagainya. Mungkin itu, Mbak. Baik, saya ke Bu Edina sekali lagi, seperti apa ini tadi disebutkan perlunya penyediaan infrastruktur, bekerja sama juga dengan Maybank Sekuritas. Tentunya kita semua di sini penasaran seperti apa sih journey-nya dengan Mozaik, seperti apa benefit dan fiturnya, mungkin bisa dielaborasi lebih jauh lagi nih Bu. Oke.
Saya mungkin mau boleh sharing materi sedikit ya kalau gitu ya, buat ngebantu ngejelasin juga nih ke teman-teman semua. Akan tampilkan ya biar semua kita kebayang seperti apa nih journey yang dihadirkan lewat Mozaik. Oke, jadi ini aku mungkin mengulang sedikit tentang tadi ya, sebetulnya konsep solusi ini tuh dihadirkannya karena apa sih gitu. Kita semua mulai dari mengira-ngira gitu ya, sebetulnya ideal situation yang baik untuk investor saham itu seperti apa gitu. Yang pertama dibutuhkan pakar berlisensi dan kredibel gitu kan, yang bisa dipercaya oleh nasabah, di mana mereka juga berdedikasi untuk memberikan strategi investasi yang sesuai buat kebutuhan nasabah tersebut gitu. Terus yang kedua, untuk memenuhi ketakutan masyarakat tentang pihak-pihak atau oknum-oknum yang kurang terpercaya, kita bungkus semua solusi ini di diberikan oleh tim yang patuh dengan regulasi gitu kan. Dan untuk aspek kenyamanan tadi hanya perlu satu aplikasi untuk kemudahan. Kalau kita boleh ke 2 slide yang berikutnya ya. Saya mau jelaskan sedikit, berikutnya lagi. Saya mau jelaskan sedikit tentang pelaku-pelaku pasar yang ada, yang terlibat di solusi Mozaik ini gitu. Ini kalau kita lihat ya, ada 4 pelaku utama. Di mana ini tuh sebetulnya semua pihak yang sudah eksis loh, sudah ada dari dulu, dari awal mungkin pasar modal Indonesia ada ya Pak Afif ya. Di sini ada pihak Maybank Sekuritas, ada nasabah, terus kemudian ada profesional-profesional juga yang berlisensi OJK, dan ada penasihat investasi juga gitu. Nah, sebelum adanya Mozaik ini kita lihat para pelaku ini tuh semuanya kayaknya tidak tersinergi dengan baik gitu loh. Masing-masing pada mungkin dengan perannya masing-masing, dengan cara mainnya masing-masing juga bergerak sendiri-sendiri gitu. Padahal seperti yang dari tadi udah digaungkan sama-sama oleh teman-teman gitu ya, kayaknya yang dibutuhkan adalah kolaborasi dan kolaborasi gitu. Jadi di sini kita lihat opportunity-nya ada banget untuk kita coba explore gimana sih cara kita menyatukan kolaborasi tersebut gitu. Tentunya masih harus di dalam ranah regulasi ya. Jadi kalau misalnya mau ditambahin nih mungkin ada kotak yang lebih besar lagi di luar itu adalah regulatornya gitu. Di sini OJK dan juga pihak bursa gitu. So bisa dilihat di sini peranannya masing-masing apa sih? Nasabah tentunya adalah pihak yang memerlukan bantuan kan untuk bisa berinvestasi. Dia bisa datang ke Moduit sebagai penasihat investasi untuk menyampaikan sebetulnya kebutuhan investasi dia tuh apa sih gitu. Moduit akan melakukan KYC gitu kan. Apa yang menjadi kebutuhan investasinya dia, profil risikonya seperti apa gitu. Nah kemudian Moduit juga bekerja sama dengan pakar yang berlisensi OJK tadi, di mana pakar tadi akan membantu menyusun strategi dan rekomendasi investasinya untuk nasabah tadi gitu. Nah setelah dapat rekomendasinya, nextnya apa nih gitu kan, nasabahnya mungkin bingung juga dong kalau dapat rekomendasi doang udah gitu saya harus kemana nih berikutnya gitu. Kita berikan aspek kenyamanan tadi dengan cara mengintegrasikan sistem Moduit dengan sistem trading Maybank Sekuritas. Jadi di satu tempat yang sama, satu dalam tanda kutip toko yang sama, nasabah udah dapat semuanya gitu. It's a one stop shop solution. Advice-nya dapat, udah gitu akses buat transaksinya juga bisa langsung dapat gitu. Udah nggak ada udah nggak ada lag lagi ya, jadinya udah nggak ada jeda lagi karena semuanya udah terintegrasi by API dengan sistem gitu antara Moduit dengan Maybank. Di sini kita juga grateful banget sih actually dengan timnya Maybank nih, udah sangat open dengan konsep kolaborasi ini karena memang effort yang dibutuhkannya cukup besar, panjang kali lebar juga gitu. Pada saat kita menyusun ini pun kita ada diskusi dengan bursa juga. Bursa juga bantu untuk menjaga kesesuaian dan keamanan fitur yang kita berikan ini. Oke. Gitu. Jadi ini investor akan mendapatkan advice di satu tempat dan ini bisa langsung dieksekusi dengan persetujuan investor sendiri. Berarti Betul. ini final say-nya di investornya. Betul. Mereka akan mendapatkan rekomendasi atau advice dalam bentuk
buy, berapa alokasinya atau seperti apa nih detailnya? Nah, kalau mau lebih detail lagi mungkin aku boleh izin share sedikit presentasi lagi juga? Boleh, boleh Oke. dong. Ini kebenaran ada video yang kita udah siapin, siapa tahu bisa membantu ini ya, memperjelas visualnya nih buat teman-teman sebenarnya cara kerjanya seperti apa sih untuk fitur ini, seberapa mudah gitu. Untuk mosaik sendiri, di sini yang akan kita coba describe ada dua pelaku utama ya di platform yang kita sediakan. Sisi satu ada nasabah dan di sisi lain ada pihak expert yang berlisensi OJK tadi, atau kalau di Moduit kita sebut portfolio strategist. Di mana untuk kedua pihak ini kita sediakan satu aplikasi yang terhubung itu antara nasabah dengan portfolio strategist tadi ya. Nah, setelah nasabah menyampaikan kebutuhan investasinya ke Moduit, kemudian nanti portfolio strategist akan bisa menyusun nih strategi investasi yang sesuai untuk nasabah itu seperti apa sih berdasarkan kebutuhannya dia. Dia bisa masukkan ke dalam platform aplikasinya, dia bisa tuliskan semua strategi yang menurut dia cocok nih buat nasabah tersebut gitu. Strateginya apa, terus kemudian risiko-risiko juga yang terkait dengan strategi investasi ini tuh apa, karena pastinya kan investasi ada risikonya ya. Jadi semua informasinya akan dia tuliskan di sana. Nah, setelah menuliskan detail dari strateginya, dia juga bisa menyusun nih untuk nasabah ini kira-kira saham-saham atau sektor-sektor apa saja ya yang sesuai buat profil nasabah tersebut untuk nantinya diinvestasikan gitu. Nah, jika sudah selesai disusun strateginya, portfolio strategist akan harus meminta persetujuan dari nasabah terlebih dahulu. Jadi kuncinya di sini adalah kita pengen nasabah juga punya keterlibatan aktif dalam melakukan investasinya gitu. Jadi kayak dia nggak cuman yaudah deh tutup mata saya kasih aja ke orang lain gitu. Nggak bisa kayak gitu karena dengan dia mengetahui disitulah dia akan teredukasi kan sebetulnya kan. Nah jadi pasti untuk setiap strategi yang dikirimkan ke nasabah dia akan harus lihat dulu. Dia bisa baca semua informasi lengkapnya dan dia bisa punya pilihan juga untuk setuju atau tidak setuju. Jadi kita nggak paksa, oke, ini nasabah punya kebutuhan, menurut kita ini yang paling cocok ya. Gitu. Kita tetap minta nasabah untuk mengkontemplasi lagi ya, benar nggak sih ini tuh sesuai buat saya gitu. Dan dia juga akan bisa lihat juga terms and conditionsnya, kalau misalnya dia mau menggunakan service ini tuh apa sih gitu. Jadi semua tuh ada payung hukum dan ada pagar regulasinya juga gitu. Kalau misalnya dia setuju, nanti dari email yang tadi dikirim ke nasabah tuh dia hanya tinggal mengklik button setuju aja. Di situ akan dijadikan basis bahwa oh ya nasabah sudah mengetahui dan menyetujui strategi investasi yang diberikan oleh portfolio strategisnya tadi. Gitu. Oke, jadi ini boleh dikata tailored ya, Betul. Customized. Ya, betul. Sesuai mungkin dengan tujuan investasinya atau tujuan keuangannya, juga profil risiko seperti Betul. yang tadi disebutkan oleh Ibu Edina ya. Iya, betul. Baik, wah menarik sekali. Ini berarti ada strategi secara umum, tapi kemudian untuk per transaksi atau per advice-nya ada lagi yang perlu approval Betul. dari nasabah. Semuanya kendali berarti di tangan nasabah ya. Betul. Tidak akan ada transaksi tanpa persetujuan nasabah. Betul. Ini like no other ya experience yang Iya. dihadirkan. Saya ke Pak Teddy dulu, seperti apa Pak? Tadi kita tahu bahwa ini semua udah disesuaikan dengan payung hukum dan regulasi yang ada. Ini kita bicara aspek keamanan, tapi juga tentunya kita bicara aspek keamanan dari sisi data juga dan kenyamanan seperti yang tadi juga disebutkan oleh Pak Willianto. Dari Maybank Sekuritas sendiri seperti apa Pak untuk menghadirkan pengalaman seperti ini? Ya, jadi ini kombinasi ya. Sebenarnya gini, ada beberapa hal basic yang harus diketahui
para calon nasabah gitu ya. Gunanya apa? Gunanya untuk menghindari tadi investasi bodong gitu ya. Misalkan yang pertama satu, ketika Bapak Ibu sebagai calon nasabah, ketika mendaftar ke perusahaan efek untuk mendaftar sebagai calon investor saham, pastikan yang pertama satu, Bapak dan Ibu akan dibukakan RDN atau rekening dana nasabah di bank yang telah memperoleh izin dari regulator gitu ya. Gunanya apa? Gunanya adalah sebagai bank penampungan. Jadi pastikan Bapak dan Ibu kalau nanti mau berinvestasi di saham, pastikan transfer ke atas nama rekening pribadi, gitu ya. Jadi tidak atas nama perusahaan. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak dan Ibu ketika membuka rekening efek, pastikan bahwa perusahaan efeknya itu meng-create atau mengenerate namanya sub rekening efek. Sub rekening efek itu di-create di KSEI atau Custodian Central Efek Indonesia. Gunanya apa? Gunanya sebagai depository atau custodian. Di KSEI Bapak Ibu itu dapat mengakses namanya akses juga gitu ya. Gunanya apa? Gunanya untuk memvalidasi, untuk mengecek atau untuk memantau bahwa kesesuaian data transaksi portfolio Bapak Ibu dengan yang ada di perusahaan efek itu harus sama. Itu sebagai basicnya. Nah, terkait layanan Mosaic ini sendiri, bagaimana kenyamanan dan keamanannya, ada beberapa tahapan yang kita lalui lah ya. Yang pertama, ketika sistem ini sudah jadi, ada satu step yaitu pentest the system. Jadi pentest system ini adalah bagaimana kita melakukan penetrasi terhadap suatu sistem, which is layanan Mosaic ini, bagaimana kelemahan-kelemahannya, sampai dengan kita dapat approval lah ya terhadap pentest ini. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kita ada yang namanya mock trading system. Itu adalah bagaimana kita disiapkan oleh teman-teman dari bursa schedule gitu ya. Beberapa item, 100 lebih item, bagaimana kita mentes layanan Mosaic ini, dites sedemikian rupa untuk mengikuti seolah-olah daily trading. Jadi kita dibantu dengan timnya Pak Afif harus melewati tes ini dulu agar mendapat green light dari IDX. Dan alhamdulillahnya layanan Mosaic ini sudah mendapat lampu hijau dari IDX sehingga saat ini layanan Mosaic bisa dimanfaatkan atau digunakan oleh teman-teman. Panjang prosesnya, tidak mudah pastinya ya, ini melalui uji coba lagi, pengembangan lagi untuk menghadirkan experience yang berbeda. Dari Pak Rifan sendiri saya ingin bertanya, pernah nggak Pak lihat ada inovasi seperti ini, ada rekomendasi untuk portofolio kemudian perlu approval lagi, ada didesain secara umum strateginya gimana, kemudian ada lagi rekomendasi sebagai follow up dari grand design portfolio tadi. Minta pendapatnya nih. Ya, jadi menurut saya ini juga sebuah inovasi yang visioner lah bisa dikatakan. Karena saya juga belum pernah melihat ada yang seperti ini juga di market, Bu Alin gitu. Jadi ini sebuah inovasi yang patut diacungi jempol juga, di mana inovasi ini sama-sama memudahkan. Baik dari sisi nanti di portfolio strategis, kemudian juga dari sisi nasabah. Karena tadi yang paling penting itu kalau menurut saya adalah keterlibatan sama-sama. Jadi dari sisi nasabah bukan hanya meremata kemudian mau terima beres, tidak. Tapi dia pun juga mendapatkan informasi dan atas konsen dari si nasabah. Nah itu yang paling penting sih kalau menurut saya. Jadi nasabah juga punya keterlibatan aktif ya di dalam portfolio itu sendiri, Bu Alin gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi dengan dengan adanya produk seperti ini ya memudahkan ya, dan juga transparansi. Nah ini yang juga patut di highlight menurut saya. Ya kenapa? Karena transparansi ini penting karena nanti si portfolio strategis juga bisa menjelaskan, oh strateginya yang cocok dengan profil risiko Bapak atau Ibu seperti ini loh. Karena bisa jadi si nasabah A dia merupakan investor yang risk taker. Ya mungkin pemilihan emitennya akan beda atau strateginya juga akan berbeda dengan si investor B yang mungkin dia lebih
suka dengan misalkan saham-saham yang tidak terlalu volatile. Nah, jadi dengan adanya platform Mosaic ini ya, ini membantu baik dari sisi portfolio strategisnya, kemudian juga dari si nasabahnya, ya kemudian tadi juga sudah terkoneksi dengan API ke pihak sekuritas ya kan, dan ini harapannya juga akan menumbuhkan likuiditas juga di bursa kita. Gitu. Nah, jadi saya rasa ya ini butuh sebuah langkah yang inovatif ya, meskipun mungkin belum 100% perfect, tapi I'm sure ini sebuah langkah yang tepat lah ya, mengenai nanti akan ada inovasi-inovasi lanjutan, itu akan berjalan seiring berjalannya waktu gitu. Tapi sebuah terobosan lah ya Pak Rifan, betul. Di mana ada keterlibatan aktif nasabah, transparansi juga, dan dari cerita Mas Teddy dan juga Ibu Edina tadi, bursa ini terbuka untuk inisiatif-inisiatif ini, tapi juga sekaligus memastikan itu semuanya sesuai dengan kaidah atau jalurnya gitu ya Pak Afif. Seperti apa mungkin dari tanggapan dari Pak Afif sendiri proses-proses yang berlangsung tadi dari sisi bursa berdasarkan cerita yang sudah di-sharingkan oleh Pak Teddy. Ya, siap, baik. Jadi sebenarnya kalau kerjasama antara AB dengan LJK lain dalam konteks mitra pemasaran ini memang MyBank bukan yang pertama. Jadi memang ada beberapa AB juga yang sudah mendahului bekerja sama dengan LJK lain. Cuma memang yang bekerja sama dengan penasihat investasi, MyBank yang pertama gitu. Nah, dalam konteks kerjasama ini, tadi kalau meminjam apa yang disampaikan oleh Bu Edina ya, inovasi dan kolaborasi ini sudah dihadirkan yang tujuannya adalah untuk mempermudah investor saham mendapatkan akses layanan dan kesempatan untuk literasi. Nah, oleh karenanya Bursa dan OJK merilis regulasi bukan hanya untuk inovasi dan kolaborasi itu, tetapi juga memperkuat aspek-aspek tata kelola dan pengendalian internal dari kolaborasi dan inovasi yang coba dihadirkan tadi. Nah, tentu teman-teman investor juga bisa menjadi evaluasi atas kerjasama yang dihadirkan. Jadi silahkan teman-teman investor mulai mengidentifikasi atau mengkontemplasi Bu Edina ya, layanan yang disediakan oleh Moduit dan MyBank gitu. Silakan dibandingkan dengan layanan-layanan yang diberikan oleh kolaborasi yang dihadirkan, karena tentu Moduit dan MyBank sangat butuh masukan dari teman-teman investor gitu, karena kita kompetisi yang sehat itu untuk kepentingan investor dan juga untuk kepentingan industri. Jadi silahkan dikontemplasikan mana yang paling memberikan rasa aman, mana yang paling lengkap layanan yang disediakan termasuk juga informasinya gitu ya. Dan mana yang bisa membuat teman-teman investor mendapatkan akses literasi dan atau rekomendasi-rekomendasi sesuai dengan ketentuan yang tadi mungkin sempat digambarkan oleh Ibu Edina gitu ya. Jadi ini salah satu ruang yang bagus buat teman-teman investor untuk mendapatkan kemudahan, keamanan, dan juga informasi-informasi yang sesuai dengan kebutuhan. Mungkin itu Mbak. Baik, saya ingin menyimpulkan sedikit tadi beberapa hal ingin saya highlight dari diskusi kita, bahwa antusiasme para investor baru ini cukup besar. Kita lihat angkanya tadi 13,2 juta, ini perlu didukung lebih lanjut dengan ekosistem dan iklim pasar modal yang lebih baik. Dan kita tahu tantangan yang dihadapi tadi juga sudah disebutkan, literasi terutama untuk filtering karena adanya pemahaman investor yang masih belum mendalam, dan juga ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan investor retail yang mungkin belum punya pemahaman dan dengan diiming-imingi oleh kepastian return seperti itu ya. Dan infrastruktur pasar modal kita tentunya perlu bersama-sama berkolaborasi untuk kita tingkatkan untuk memenuhi demand yang terus berkembang.